Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan. Halo, kembali lagi dengan channel Dokumen Dunia. Kali ini kita akan mengangkat biografi seorang Presiden Republik Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Soekarno dikenal sebagai proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau bersama dengan Muhammad Hatta dikenal sebagai Founding Father atau Bapak Bangsa Indonesia. Soekarno merupakan salah satu sosok yang banyak dikagumi di Indonesia sampai sekarang. Kisah perjalanan sang proklamator dan presiden pertama Indonesia ini ketika hidup sangat menarik untuk disimak. Pada masa kecilnya, Soekarno tidak tinggal bersama dengan orang tuanya yang berada di Blitar. Ia tinggal bersama kakeknya yang bernama Raden Hartcokromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Soekarno bahkan sempat bersekolah di sana walaupun tidak sampai selesai ikut bersama dengan orang tuanya. Setelah tamat dan bersekolah di HBS tahun 1915, Soekarno kemudian tinggal di rumah Haji Omar Said Cokro Aminoto atau lebih dikenal dengan Hos Cokro Aminoto yang merupakan kawan dari ayah Soekarno. Dalam biografi Soekarno yang banyak ditulis, di rumah Hos Cokro Aminoto inilah Soekarno akrab dengan Musso, Alimin, Darsono, dan Semaun. Mereka bertiga kelak dikenal sebagai tokoh berhaluan komunis yang memimpin pemberontakan PKI di Madiun. Soekarno juga sempat ikut dalam organisasi pemuda tahun 1918 yang bernama Trikoro Darmo, yang kemudian berubah nama menjadi Jong Java. Soekarno bahkan aktif sebagai penulis di koran harian bernama Utusan Hindia yang dikelola oleh Cokro Aminoto. Pada tahun 1921, setelah lulus dari HBS, Soekarno muda kemudian pindah ke Bandung dan tinggal di rumah Haji Sanusi. Di sini kemudian Soekarno akrab dengan Dewes Dekar, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Kemudian Soekarno masuk ke Technische Hogeschool atau THS jurusan Teknik Sipil yang kelak berubah menjadi ITB atau Institut Teknologi Bandung seperti sekarang. Selama di Bandung, Soekarno mendirikan Algemene Study Club atau ASC yang kemudian menjadi cikal bakal dari Partai Nasional Indonesia yang berdiri pada tanggal 4 Juli 1927. Disinilah Soekarno kemudian mulai mengamalkan ajaran Marxisme. Tujuan dari pembentukan partai ini adalah agar bangsa Indonesia bisa merdeka dan terlepas dari jajahan Belanda. Dalam sejarah Presiden Soekarno, ia terkenal dengan pembelaannya dengan nama Indonesia Menggugat, di mana ia mengungkapkan bahwa bangsa Belanda sebagai bangsa yang serakah telah menindas dan merampas kemerdekaan bangsa Indonesia. Dari pembelaannya itu, kemudian membuat Belanda semakin marah, sehingga PNI bentukan Soekarno dibubarkan pada bulan Juli 1930. Setelah keluar dari penjara bulan Desember 1931, Soekarno kemudian bergabung dengan Partindo pada tahun 1932, karena ia sudah tidak memiliki partai lagi. Lalu kemudian ia didaulat sebagai pemimpin Partindo, namun ia kembali ditangkap oleh Belanda dan kemudian diasingkan ke Flores. Dalam biografi Soekarno diketahui bahwa pada tahun 1938 ia kemudian dibuang ke Bengkulu. Disinilah Soekarno bertemu dengan Muhammad Hatta yang akan menjadi teman seperjuangannya, yang kemudian akan memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di Bengkulu juga Soekarno kemudian berkenalan dengan Fatmawati yang kelak menjadi istri Soekarno dan ibu negara pertama. Fatmawati merupakan putri dari Hasanuddin yang mengajak Soekarno untuk mengajar di sekolah Muhammadiyah di Bengkulu. Pada tahun 1942, kekuasaan Belanda di Indonesia berakhir setelah Jepang masuk menyerbu Indonesia. Soekarno yang sempat akan dipindahkan oleh Belanda ke Australia, namun gagal setelah dicegat oleh Jepang. Kemudian Soekarno kembali ke Jakarta, tetapi Jepang kemudian memanfaatkan Soekarno beserta pemimpin Indonesia lainnya untuk menarik hati penduduk Indonesia. Dalam biografi Soekarno, diketahui juga bahwa Jepang berjanji memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Jepang bahkan menunjuk Soekarno untuk memimpin tim persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia yaitu BPUPKI dan PPKI. Karena itu juga, Soekarno bahkan sempat terbang ke Jepang untuk bertemu dengan Kaisar Hirohito. Soekarno terus-menerus melakukan pendekatan dan kerjasama dengan Jepang dengan tujuan agar Indonesia segera diberi kemerdekaan. Segala persiapan untuk kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh Soekarno, seperti merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Ia juga ikut dalam perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Sebelum mengumumkan kemerdekaan Indonesia pada bulan Agustus 1945, Soekarno bersama Muhammad Hatta bersama pemimpin Indonesia yang lainnya terbang ke Dalat, Vietnam.
Di sana mereka menemui pimpinan tertinggi Kekaisaran Jepang di Asia Tenggara, yaitu Marsekal Terauchi. Menjelang proklamasi kemerdekaan, terdapat perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, karena pada awalnya, golongan tua menghendaki agar kemerdekaan Indonesia dipersiapkan secara matang, sementara golongan muda menghendaki agar kemerdekaan Indonesia diproklamirkan secepatnya. Hal inilah yang kemudian membuat golongan muda melakukan penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945. Kemudian keduanya dibawa ke daerah Rengas Dengklok dengan tujuan agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Peristiwa inilah yang kemudian dikenal dengan nama peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan juga Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Jepang, di mana pada tanggal tersebut diperingati juga sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Dan Pancasila kemudian dibentuk oleh Soekarno sebagai dasar dari negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan inilah yang kemudian membawa Insinyur Soekarno bersama dengan Muhammad Hatta diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia dalam sejarah bangsa Indonesia. Di luar sosoknya sebagai Bapak Bangsa Indonesia, tidak banyak yang tahu jika Soekarno pernah menikah sebanyak 9 kali. Karisma yang luar biasa dimiliki oleh Soekarno melalui penuturan orang-orang terdekat dengannya, membuat wanita-wanita cantik dapat dengan mudah terpikat dengannya dan menjadikannya istri. Setelah menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama, pada tahun 1960-an, pergolakan politik yang amat hebat terjadi di Indonesia. Penyebab utamanya adalah adanya pemberontakan besar oleh Partai Komunis Indonesia, yang kemudian dikenal dengan sebutan G30 SPKI, di mana dari peristiwa ini kemudian membuat akhir cerita dari pemerintahan Presiden Soekarno dan juga berakhirnya Orde Lama. Hal ini ditandai dengan adanya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966 yang masih menjadi kontroversi sejarah sebab naskah aslinya tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Super Semar dikeluarkan oleh Presiden Soekarno dan berisi himbauan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto agar bisa mengendalikan keamanan dan juga ketertiban negara yang ketika itu sedang kacau, dan juga berisi mandat pemindahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto yang kelak menjadikan Soeharto sebagai presiden yang baru bagi bangsa Indonesia. Setelah diangkatnya Soeharto sebagai presiden, maka berakhir pula lah jabatan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Lalu kemudian Soekarno banyak menghabiskan waktunya di Istana Bogor. Lama-kelamaan kesehatannya terus menurun sehingga ia mendapat perawatan oleh tim dokter kepresidenan hingga tepatnya pada tanggal 21 Juni 1970, Presiden Soekarno atau yang kerap disapa Bung Karno menghembuskan nafas terakhirnya di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Kepergian sang proklamator sekaligus sebagai Bapak Bangsa Indonesia, kepangkuan yang maha kuasa menyisakan luka yang dalam bagi rakyat Indonesia pada waktu itu. Jenazah dari Bung Karno kemudian dibawa ke Wisma Yaso, Jakarta. Setelah itu jenazahnya kemudian dibawa ke Blitar, Jawa Timur untuk dikebumikan dekat dengan makam ibunya, Ida Ayu Nyoman Rei. Demikianlah biografi singkat dari sang proklamator Bung Karno. Semoga video ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, serta share video ini kepada teman-teman Anda sekalian. Sampai jumpa di video-video biografi selanjutnya.